paling banyak pejabat Pak Menteri. Ini kita lihat penuh ruangan. Terima kasih Bapak Ibu. Karena Pak Herman kasihnya 10 menit dan saya orang Padang, terus saya nawar. Boleh dong 20 menit dan dikasih Pak Herman. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Pak Menteri sudah sampaikan gambaran ASN ini kan engine dari birokrasi. Ada 4,2 juta engine plus 2,3 juta non-ASN yang diharapkan menghasilkan birokrasi yang profesional dan berkelanjutan. Faktanya kita masih jauh dari sana. Bapak Ibu lihat ranking-ranking kita itu masih di tengah. Jadi kalau di Liga Inggris itu papan tengah. Nah kita ini ingin masuk ke papan atas sebagai negara maju. Karena itu regulasi dan teknologi barangkali menjadi salah satu instrumen penting untuk melakukan percepatan. Undang-undang ASN yang dihasilkan tahun 2014 barangkali pemikiran-pemikiran terbaik kita pada waktu itu. Tetapi sejak 2014 sampai 2023 banyak sekali perubahan yang sudah terjadi. Disrupsi teknologi, milenial, dan COVID-19 sudah merubah cara kita bekerja dan sudah merubah ekspektasi dari masyarakat sebagai publik yang kita ingin layani. Jadi memang perubahan terjadi begitu signifikan. Buat videonya loh. Makanya pemerintah buat video inisiatif dari DPR. Sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah inisiatif dari DPR yang disampaikan oleh pemerintah untuk merevisi undang-undang terkait dengan ASN. Nah, ada 7 klaster yang diusulkan pembahasannya oleh DPR dan kami menghasilkan kesepakatan terkait dengan pertama adalah penguatan pengawasan sistem merit, kedua penetapan kebutuhan ASN yang hari ini kita lakukan dengan proses yang seperti ini, ketiga kesejahteraan ASN, 4 pengurangan ASN bukan perampingan, penataan tenaga honorer, digitalisasi manajemen ASN, dan ASN bisa ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Terkait dengan pengawasan sistem merit yang kita perkuat yang pertama kali adalah kelembagaannya. ASN-nya dulu berubah namanya. Di undang-undang yang lama nomenklatur kelembagaan itu disebutkan satu persatu. KASN tugasnya apa, BKN tugasnya apa, LAN tugasnya apa. Sehingga pada waktu pemerintah ingin melakukan penguatan jadi kesulitan. Mau melakukan perbaikan sana sini menjadi kesulitan karena secara afirmatif, secara normatif, pasal demi pasal terhadap tugas dan kewajiban itu disebutkan di undang-undang. Jadi di undang-undang yang baru ini nama kelembagaan, nomenklatur kelembagaan tidak disebutkan lagi, sehingga pemerintah kalau ingin memperkuat kelembagaannya bisa dengan mudah dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam undang-undang yang lama, kewenangan KASN adalah melakukan pengawasan terhadap pengisian JPP, kemudian kode etik, kode perilaku ASN, dan berwenang mengeluarkan rekomendasi. Tapi rekomendasinya banyak yang tidak dikerjakan oleh PPK dan PYB. Jadi rekomendasinya nggak bergigi katanya begitu. Karena itu sekarang di dalam undang-undang yang baru, KASN memberikan rekomendasi kalau tidak diikuti oleh PPK dan PYB, KASN bisa merekomendasikan sanksi kepada Presiden selaku PPK tertinggi, dan PPK tertinggi bisa mendelegasikan kepada Menteri untuk memberikan sanksi tersebut. Nah, yang ketiga, penguatan sistem merit ini mempertajam fokus dari KASN. Kalau di undang-undang yang lama, KASN ikut mengawasi kode etik, kode perilaku ASN yang jumlahnya 4,2 juta orang. Jadi kalau ada karyawan kita diserang pakai kaos partai, lapor ke KASN, KASN-nya turun begitu. Sehingga konsentrasi dari KASN itu buyar untuk ngurusin yang kecil-kecil itu. Padahal tugasnya adalah memperkuat sistem merit. Dan yang berpotensi merusak sistem merit adalah orang yang berpengaruh kepada proses rekrutmen, penempatan, pengangkatan, dan pemberhentian ASN, which is PPK dan PYB. Jadi ke depan KASN berfokus hanya mengawasi PPK dan PYB sebagai aktor yang paling berpotensi untuk merubah sistem. Nah, kemudian seleksi komisioner KPK, komisioner ASN selama ini hanya oleh Presiden. Dalam penguatan sekarang, Presiden membentuk pansel, kemudian pansel memilih, kemudian Presiden memilih 14 anggota komisioner